Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus telah nyatakan di dunia ini hingga dia naik ke surga, saya percaya hari ini kita akan diberkati melalui firman-Nya. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Dan biarlah diawali, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang melimpah. Engkau sungguh baik Tuhan. Hari-hari engkau sertai kami. Apabila di pagi hari ini kami berkumpul memperingati hari kenaikan-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu ya Roh Kudus, kami percaya Engkau yang memulihkan hati kami. Engkau yang membentuk kami. Dan kami percaya apa yang kami dapatkan hari ini Tuhan, menjadikan kekuatan buat kami. Dan biarlah hari ini kemuliaan-Mu saja dinyatakan di dalam setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau mulai kebaktian ini hanya di dalam satu nama, nama yang agung dan mulia. Nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Shalom. Mari kita satukan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Sebab Dia yang layak ditinggikan. Sebab Dia yang layak disembah. Ini pujian kami jemaat-Mu Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu. Kuatkan batinku, kuatkan batinku, kau ku perlukan Tuhan, sujud menyembah ku serukan, katakan kau saja yang layak. Anak domba
Sama-sama katakan. Kemurahan-Mu penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dan anugerah-Mu kuatkan batinku. Katakan, Kau ku perlukan Tuhan. Sujud menyembah, ku serukan. Kau saja yang layak, anak domba Allah. Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Katakan, Kau saja yang layak, anak domba Allah. Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Katakan, Rajaku memerintah sampai selamanya, sampai selamanya, kami sembah-Mu, kami puji nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Raja, berkuasa, berdaulat selamanya. Kami puji, kami sembah, kami sambut Yesus Tuhan. Selama-lamanya kami akan menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Raja yang besar, Raja yang mulia, Raja yang agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita lebih lagi. Naikkan pujian yang terbaik buat Raja yang dahsyat. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lebih lagi, MDC memuji Tuhan. Woo! Come on. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan kerinduanmu, rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sama-sama. Oh, 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 datanglah
Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau berkuasa penuh. Come on. Katakan pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Amin. Wow, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready Sarga, ready Sarga. Come on, semuanya bertepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Yes. Woo. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Jadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi dalam hidup kami. Wow, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan pujian bagimu. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great our God. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Kami menikmati Tuhan Yesus, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah gunung batu kami. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini lebih lagi, menunaikan ucapan syukur-Mu. Puji Dia Allah yang
dahsyat, Allah yang mulia, Allah yang agung. Allah yang suci, maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Kau Bapa yang kekal, kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serupa. Mari jemaat sambil berdiri kita katakan haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Sebab kepadamu Tuhan segala kuasa telah ditaklukkan. Semua makhluk sujud menyembahmu Tuhan. Kami di sini di tempat ini datang untuk menyembahmu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau nyatakan kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Katakan Kau Raja diagungkan. Diagungkan dan dipuji.
Ucapkan sesuatu dari hati kita yang paling dalam kepada Tuhan. Dia yang sudah menebus segala dosa kesalahan kita. Dia yang sudah mati ganti kita. Dia memberikan janji pemulihan bagi setiap kita. Bahkan memberi hidup bagi orang-orang yang mencari akan Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang luar biasa. Yang selalu memperhatikan hidup kami. Yang tidak membiarkan kami untuk jalan sendiri. Yang tiap langkah hidup kami disertai dengan segala kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi ini. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami melawat kami. Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berbicaralah bagi kami Tuhan di hari kenaikan-Mu, di mana kami boleh memperingatinya. Biarlah pesan-Mu menjadi kekuatan baru bagi setiap kami. Cerahkan setiap kami, bangun iman kerohanian kami lebih lagi dan lebih lagi. Pakai hamba-Mu Tuhan, sempurnakan tiap kata-kata yang keluar dari bibir hamba-Mu. Sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan, biarlah semua datang daripada-Mu. Terima kasih Roh Kudus, mampukan kami juga untuk mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman-Mu. Yang siap dengar firman Tuhan boleh berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk Ibu Bapak kasih dalam Tuhan. Shalom, baik yang ada di dalam ruang Hall of Faith maupun yang ada di rumah. Puji nama Tuhan. Mungkin ada yang berpelesiran juga, ya. Karena biasanya kalau hari Kamis dikatakan Jumat hari kejepit, Sabtu, Minggu, wow long weekend lagi. Tapi puji nama Tuhan dalam ruangan penuh, di atas juga penuh. Saya tadi ngomong dengan Pak Hardi, wah hujan nih Hardi, pada datang ya di jemaat nih. Ya apa ikut ibadah melalui online. Tapi puji nama Tuhan, semua rindu untuk kita sama-sama beribadah cara tatap muka. Baik, pagi ini kita akan kita memperingati dalam hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita mengambil tema yaitu carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ya, kita akan menikmati kehidupan tentunya kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita mencari Tuhan. Nah, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga tentunya tidak kalah penting dibandingkan dengan hari Natal, hari Paskah, bukan? Ya, buktinya di tengah bangsa kita, ya khususnya kita diberikan kesempatan juga untuk libur, sama seperti Natal, seperti juga Paskah atau Jumat Agung, ya. Jadi bagaimana sangat penting tentang hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, hanya kalau banyak orang berkata sejauh penting bagaimana kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi setiap kita. Kalau Natal kita tahu hari kelahiran Tuhan Yesus. Kalau Paskah atau Jumat Agung kita tahu pengorbanan Tuhan Yesus. Dan Paskah bagaimana Tuhan Yesus bangkit. Tentunya kita rayakan dan kita peringati. Nah, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, apa dampak buat kita? Pernahkah saudara merenungkan akan hal ini? Apa dampak kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita? Sampai kita juga mengambil tema hari ini, carilah Tuhan, makan hidup. Kayaknya temanya juga saudaraku gak nyambung ya. Hari kenaikan Tuhan Yesus, tapi carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kira-kira gimana saudara? Coba sebelum kita menjawab, kita coba melihat suasana terlebih dahulu. Kira-kira 2000 tahun yang lalu, saat Tuhan Yesus naik ke surga. Tentunya ada 11 murid dan juga murid-murid yang lain berserta dengan Tuhan Yesus. Karena bukan cuma 11, tapi tentunya lebih. Hanya yang dikhususkan, ya, yang di dalam kesannya Tuhan Yesus, itu ada 11 saudara. Ya, tadi ada 12, tapi yang satu sudah kembali lebih dulu. Ya, nah, saudara, dengan ke-11 para murid, saudara coba kita renungkan, kita bayangkan, kira-kira bagaimana keadaan para murid pada waktu itu.
Kita baca ayatnya ya. Di dalam Kisah 1 ayat 9 sampai 11 aja. Apa yang dikatakan di situ? Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, maksudnya Yesus, disaksikan oleh mereka. Mereka itu para murid, ya. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Saudara bisa bayangkan kan bagaimana keadaan pada waktu itu murid-murid ya. Tengah banyak, saudaraku, setelah Yesus bercerita untuk jangan meninggalkan Yerusalem, menunggu dipenuhi dengan Roh Kudus. Terus murid-muridnya juga bertanya, "Guru, kalau gitu kapan engkau menjadi raja atas Israel?" Karena kerinduan mereka adalah Yesus untuk jadi raja atas Israel. Nah, guru katakan itu urusan Tuhan lah, urusan Bapa, waktu dan segalanya itu urusan Bapa. Yang penting sekarang kamu terima, kamu tunggu Roh Kudus. Pada waktu kamu dipenuhi dengan Roh Kudus, kamu akan dipenuhi dengan kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Setelah berkata demikian, saudara, lagi mereka enak-enak dengar, mendadak Yesusnya naik, saudara. Saudara bayangkan, Yesus naik, makin lama makin tinggi, hilang, saudara. Ya mereka bengong dong, lagi dengerin cerita, lagi serius-seriusnya, kok Yesus makin naik, hilang, saudara. Kira-kira saudara kalau kita ada di situ ikut bengong enggak? Terus pikiran kita itu gimana, saudara? Baru dipenuhi janji. Baru ada pernyataan kuasa. Yesus enggak pernah ngomong cara dia pulang ke surga itu gimana. Kok langsung pulang dan hilang, saudara? Ditutup oleh awan. Ya pasti bengong-bengong dong. Bengong pasti. Tetapi yang lebih lagi adalah yang ada dalam pikiran mereka masing-masing. Kira-kira apa yang mereka pikirin? Mereka itu baru meninggalkan Yesus loh. Waktu Yesus mati di kayu salib, mereka semua itu baru meninggalkan Yesus, bukan? Yang dua orang udah pasti ingin pulang ke Emmaus. Bejo, saudara, bejo. Untung, saudara. Untung ketemu Tuhan Yesus di tengah jalan. Yesus punya maksud. Jangan pulang dong. Ingat janji gua nih. Kan saya udah bilang 3 hari lagi aku akan bangkit. Ini baru kedua, kenapa kamu pulang? Masa gak ingat? Mereka betul-betul gak ingat, saudara. Dan akhirnya setelah Yesus, saudaraku, mengadakan perjamuan kudus, mata mereka baru terbuka, mereka baru ingat kembali bahwa ada janji Tuhan. Bahwa dia akan bangkit dan dia akan datang. Pada hari ketiga dia akan bangkit. Saudaraku, dan Yesus, saudaraku, hilang dan mereka akhirnya kembali ke Yerusalem. Mau memberitakan kepada teman-teman, gue di jalan tadi waktu mau pulang ke Emmaus, gue ketemu Yesus. Dan mereka baru mau berbalik, saudaraku, kepada Yesus. Sementara dalam satu kelompok lagi, saudaraku, ada Petrus. Mana guru? 3 hari bangkit tapi kemana? Dan apa yang dikatakan Petrus ke teman-temannya? Gue udah mau kembali menjala aja deh. Mau kembali kepada kehidupan yang lama, profesi lama. Padahal Yesus sudah ngajak mereka untuk menjadi apa? Penjala manusia. Mereka lupa semua. Mereka lupa janji, mereka juga, saudaraku, enggak gitu yakin apa benar. Dan Petrus bilang, ya udahlah, aku kembali lagi jalan. Teman-temannya, saudara, ngikut-ikutan. Ya kalau kamu balik jalan, aku ikut juga dong. Mereka balik menjala, apa yang terjadi? Gagal maning, saudara. Semalam-malaman mereka enggak dapat lagi. Kejadian lama terulang. Kegagalan yang lama terulang, hidup yang lama terulang. Saudara, pada waktu Yesus tidak bersama dengan dia.
Sampai Yesus akhirnya datang dan tanya, kalian udah makan gak? Ada lauk pauk gak? Dan Yesus lagi bakar ikan. Dan dia baru lihat itu guru. Dan Petrus loncat ke air dan sujud minta ampun. Menyesali atas segala apa yang mereka pikirkan. Saudara baru ngomong begitu, saudaraku ketemu lagi, saudaraku udah hari yang ke-40. Lagi ngobrol. Ingat ya, jangan kemana-mana sebelum Roh Kudus turun nih. Iya, udah lu gak usah pikirin dah kapan kita ada kerajaan bagi Israel. Iya, jadi raja atas Israel. Itu udah urusan Bapa. Yang penting kamu dipenuhi Roh Kudus. Kamu lakukan bagian kamu. Untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Saudara. Tapi dengan masih saudara, hati yang masih belum saudaraku dalam arti kata menerima betul pesan Tuhan, Tuhannya saudaraku udah ngilang. Saudaraku pasti terbengung-bengung dong. Mereka saudaraku membayangkan bagaimana ketemu Yesus kembali sudah melewati proses kebangkitan dan segala macam. Pasti harapan mereka Yesus akan bersama-sama dengan mereka. Yesus tidak akan lagi meninggalkan, bahkan akan segera dinyatakan Yesus akan menjadi raja atas Israel. Tapi Yesus pulang saudaraku, kembali ke surga. Perasaan yang tidak enak. Dan mereka kehilangan. Kira-kira ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan, baik yang dalam ruangan ini maupun yang di dalam rumah, Kira-kira apa yang mereka kehilangan di tengah mereka bengong, ayo saudara, ngeliatin, gak ada yang ngomong satu dengan yang lain, sampai malaikat itu baru negor, ngapain sih lu mata lu ngeliat ke langit, sampai ditegur begitu saudara. Iya, kira-kira lagi ngebengongin apa, lagi mikirin apa saudara. Coba kita lihat di slide yang ketiga. Saudara, mereka sedang kehilangan akan harapan dalam kehidupan mereka. Oh, slide yang ketiga. Saya akan bayangkan dulu saudara. Bengong mereka, pemikiran mereka, ya, karena Yesus naik ke surga, seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Saya jadi teringat saudaraku, ada cerita saudaraku tahun 56, film ini pada waktu saya baru lahir saudara. Iya. Yang dibuat saudaraku oleh seorang yang nama Albert Lamorisse. Iya. Dia orang Prancis, ya. Membuat sebuah film yang durasinya cuma 34 menit, yang enggak ada dialognya, cuman saudaraku diiringi dengan musik yang dimainkan oleh kedua anaknya. Iya. Pascal dan Sabine, anak laki dan anak perempuannya. Dengan judul saudaraku The Red Balloon. Iya. Le Ballon Rouge, apa bahasa Prancisnya saudara. Iya. Hidungnya hidung tempe, nggak bisa ngomong Prancis nih saudara. Iya. Nah, sebuah film tahun 56 yang dibuat, film cerita pendek 34 menit tersebut. Film ini saudaraku menggambarkan seorang anak yang pada waktu dia lagi main saudara, dia mendapatkan sebuah balon merah. Sebuah balon merah. Dia senang sekali. Kemana dia pergi balon itu dibawa saudaraku. Karena dia menemukan, dikatakan di dalam balon itu ada kehidupan. Ada kehidupan. Dan balon itu mengikuti dia. Menemani dia. Kemanapun dia pergi balon itu setia menemani dia. Ya terang aja dipakein tali saudara. Dibawa kemana-mana ngikut. Ya, tapi dikatakan menurut Pascal ini bahwa dikatakan di dalam balon ini ada kehidupan. Sehingga dia bersuka sekali ditemani oleh balon itu. Tetapi pada waktu dia bawa pulang balon itu ke rumahnya, neneknya marah saudara. Gak boleh bawa masuk balon itu ke rumah. Dia sedih sekali. Dan satu kali dia bawa balon itu ke sekolah. Gurunya pun marah. Sampai akhirnya dia dimasukin ke satu ruangan, dikunci sampai jam pelajaran selesai, dia baru boleh keluar. Dia ambil balon itu lagi. Saudaraku tertolak. Dan pada waktu dia pergi lagi, saudaraku ketemu dengan anak-anak teman sebayanya, wow dia diejek, dibully. Dan akhirnya balon itu saudaraku disambit dan kempes. Sedih sekali dia.
Sedih sekali. Itu. Nah, di tengah kesedihan di dalam film itu, saudara, ya, turun balon-balon besar, banyak saudara balon. Akhirnya balon itu menjadi satu dan membawa dia naik, saudaraku, ke atas. Wow, dia bersuka sekali. Karena balon-balon yang berwarna-warni itu membawa dia keliling, saudaraku, kota Paris, saudara. Dia melihat kota Paris yang begitu indah. Yang dia rindukan, saudaraku, terwujud di dalam impiannya. Saudara, di dalam film ini banyak orang yang menafsirkan tentang arti dari film itu. Film itu mendapat award, saudara, ya. Mendapat 1 award, luar biasa sekali bagi si penulis. Karena apa? Akhirnya menjadi sesuatu pemikiran tentang bagaimana kehidupan seorang anak yang mendambakan adanya keluarga yang menjadi jawaban bagi dia. Tetapi dalam hidupnya, dalam kenyataannya dia menjadi anak yang tidak diperhatikan oleh keluarga. Dia hidup seorang diri. Tidak ada yang menemani. Sampai teman-temannya pun menolak dia. Sampai dia bertemu sebuah balon merah itu yang dikatakan mempunyai kehidupan yang bisa menemani dia. Tetapi itu pun ditolak oleh dunia, saudara. Yang akhirnya membuat dia itu putus hati. Dan di dalam impian dikatakan ada harapan. Balon turun yang mewujudkan akan harapan yang ada. Saudara, apa yang diceritakan oleh film itu menjadikan saya teringat akan apa yang sedang dialami oleh para murid pada waktu Yesus naik ke surga. Dari kehidupan, saudaraku, diawali dengan kegagalan pada waktu mereka menjala ikan. Seakan-akan, saudaraku, kehidupan yang lain, saudaraku, murid-murid Tuhan Yesus yang memang mereka, saudaraku, seakan-akan yang satu sebagai pemungut cukai yang dibenci oleh orang, penjala ikan, saudaraku, yang gagal. Ada memang Lukas sebagai seorang tabib, saudara, yang bukan orang Yahudi. Tetapi saudaraku yang lain, orang-orang saudaraku yang sepertinya cuman galang gulung begitu aja. Mereka bertemu dengan Yesus, mereka mengalami perkara-perkara yang spektakuler. Tetapi kita melihat kehidupan Yesus yang ditolak. Murid-muridnya juga mengalami, saudaraku, sesuatu yang tidak enak dalam hidupnya. Pada waktu Yesus mati, mereka bubar harapan mereka kembali. Sampai mereka menemukan Yesus. Tetapi Yesus naik ke surga, saudaraku, dan hilang. Yang saya katakan di dalam slide yang saya selanjutnya, mereka telah kehilangan, saudaraku, yang dinamakan adalah harapan mereka. Mereka kehilangan harapan, saudara. Harapan bagaimana mereka bisa memerintah bersama dengan Yesus. Harapan akan masa depan mereka untuk lebih baik. Harapan satu bangsa yang dirajai oleh Kristus yang luar biasa pada waktu itu. Karena mereka pemikiran, wow, kalau Yesus jadi raja, rakyat gak akan kelaparan. Karena pada waktu rakyat kelaparan, Yesus bisa mengadakan mujizat. Sehingga bangsa kita akan menjadi bangsa yang hebat. Pada waktu ada rakyat mungkin kena penyakit sampar dan segala macam. Yesus bisa menyembuhkan. Bahkan kalau ada orang mati, Yesus bisa bangkitkan. Wow, negara kita menjadi negara yang luar biasa, Israel. Tapi semua pupus, hilang harapan semua. Saudara bisa mengikuti apa yang saya maksudkan, saudara. Keadaan pada waktu bangsa itu, pada waktu para muridnya ditinggalkan oleh Yesus naik ke surga, saudara. Iya, harapannya apa aja sih? Coba tolong slide selanjutnya. Saudaraku, yang pertama adalah janji penyertaan Tuhan. Saudaraku, pada waktu naik ke surga, mereka kan belum tahu Roh Kudus. Dibilang Roh Kudus, saudaraku, apa mereka tahu? Nanti ada yang menggantikan aku. Aku akan minta kepada Bapa pribadi akan menggantikan kalian, menggantikan saya untuk menemani kalian, yaitu Roh Kudus. Mungkin mereka berpikir, kalau kita sekarang udah ngerti dong Roh Kudus, ya. Kalau mereka pada waktu itu kira-kira mereka ngerti nggak? Kira-kira kue apa itu Roh Kudus? Kayak apa itu Roh Kudus? Sehebat Yesus nggak Roh Kudus? Saudara.
Yang mereka pikirkan adalah Yesus. Roh Kudus mah nggak tahulah kayak gimana, saudara. Tetapi sekarang yang menjadi harapannya yaitu Yesus ini nggak selengit, nggak ada, saudara. Roh Kudus mau kayak gimana? Sampai Roh Kudus memenuhi, dia cuma ingat pesannya itu aja. Jangan meninggalkan Yerusalem. Roh Kudus kayak gimana? Mereka nggak tahu. Roh Kudus bekerja gimana? Mereka nggak tahu. Saudaraku, bukankah ini hidup yang penuh namanya dengan kesesakan, saudara? Iya. Kita punya janji, dijanjikan orang. Tapi kalau janji itu, saudaraku, belum datang kepada kita, kira-kira perasaan kita kayak gimana? Ya nggak susah-susah deh. Sekarang kan tanggal tua kan? Ada yang belum gajian kan? Iya. Kira-kira nunggu gajian, saudaraku, tanggal tua udah habis lebaran, habis jalan-jalan, saudaraku. Iya. Kira-kira nunggu tanggal tua itu rasanya kayak gimana sih? Aduh, kalau ada duit datang lagi mau begini dan segala macam. Kira-kira Roh Kudus bisa bekerja begini, begitu enggak? Saudaraku pasti berkecamuk segala macam. Yesus enggak ada, saudaraku, yang nyata itu enggak ada. Kecuali kalau. Ya Yesus masih ada, ini Roh Kudus nih. Lea, ya, siapa semua gitu. Nah, Roh Kudus akan bekerja begini dengan saya. Dan Roh Kudus mulai menceritakan. Udah ya, kenal ya. Yuk sekarang aku pergi ya. Naik, saudaraku. Beda ceritanya. Tapi ini tanpa pemberitahuan, tanpa tahu dan segala macam, saudaraku. Yesus naik ke surga. Harapan akan Tuhan. Harapan akan mujizat dan kuasa Tuhan. Saudaraku, hilang. Walaupun ada Roh Kudus yang dijanjikan. Saudaraku, merasakan apa yang dirasakan oleh murid-muridnya pada waktu itu. Itu. Yang kedua, saudaraku, pemulihan bagi Israel. Iya. Mereka bertanya, kapan, Guru? Engkau menjadi raja atas Israel. Itu ditanya, saudaraku, betul-betul. Karena apa? Apa yang keluar dari mulut kita keluar dari dalam hati, kan? Sesungguhnya mereka mengikuti Yesus, target mereka adalah Yesus harus jadi raja. Yang saya katakan tadi. Tapi Yesus sekarang pergi. Harapan mereka hilang. Dan yang ketiga, akan hari depan mereka. Iya. Kok dikatakan mereka akan menjadi saksi ke ujung bumi. Waktu dengar, saudaraku, senang banget. Menjadi orang yang berkuasa. Wah, aku akan seperti Guru. Aku akan melakukan mujizat seperti Guru. Mereka kan belum melakukan mujizat, kan? Mereka baru disuruh, saudaraku, mengabarkan Injil. Mereka melihat iblis jatuh, senangnya bahaya luar biasa. Tetapi pada waktu orang kerasukan, saudaraku, sakit ayan, nggak bisa disembuhkan, mereka juga bingung lagi, saudara. Mereka udah lihat iblis jatuh dari langit. Itu. Tetapi pada waktu ada orang kerasukan, sakit ayan, saudaraku, mereka nggak nyembuhkan, mereka bingung. Sampai guru berkata, dikatakan, kamu kurang doa puasa sih. Beda lu sama jemaat GKPB Lipo Cikarang, 40 hari lu puasa. Wih, saudara, iya. Saudara, kita lihat. Mereka, saudaraku, memikirkan masa depan, yang bilang kuasa, gimana kuasa gimana. Mereka pada waktu mendengar, pada waktu ada Yesus, yang mereka pikir, aku akan seperti Yesus. Orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Padahal Yesus juga berjanji, aku akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Ada janji Tuhan. Tapi sekarang Yesus sudah naik ke surga. Gimana? Mereka belum pernah lakukan. Sudah ada janji Roh Kudus. Saudara, di dalam Keluaran, saudaraku, 33 ayat 14 sampai dengan 15. Ini juga pernah terjadi dalam kehidupan Musa. Pada waktu guru marah sekali setelah Musa mendapat 10 perintah Allah, tetapi begitu banyak dikatakan orang malah menyembah, dikatakan patung lembu emas, saudara. Iya. Dan marah sekali, saudaraku, dan Tuhan juga murka. Mereka mau lanjutkan perjalanan, Musa takut, saudara, karena murka Tuhan. Musa cuma takut di dalam memimpin bangsa Israel untuk melihat masa depan satu bangsa. Dia takut kalau Tuhan tidak menyertai.
Saya percaya murid-murid pada waktu itu pun mengalami hal yang demikian. Mereka takut hidup tanpa Tuhan. Walaupun ada janji Roh Kudus. Saudara. Apa yang dikatakan oleh Musa? Lalu ia, maksudnya Tuhan, Allah berfirman, aku sendiri hendak membimbing kau dan memberikan ketentraman kepadaku. Ada janji. Tapi sebelumnya kan Allah udah murka banget nih pada bangsa Israel. Dan apa yang dikatakan oleh Musa ini berani banget. Terbuka di hadapan Tuhan. Saudara, berani gak kita terbuka dengan segala apa yang menjadi isi hati kita? Kalau kita takut, kita berkata kita takut. Kalau pada waktu kita tidak bisa, kita berkata tidak bisa kepada Tuhan. Jangan kalau kita tidak bisa, kita coba sendiri tanpa kita minta pertolongan Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh Musa ini luar biasa sekali. Berkatalah Musa kepada Allah, ya kepadanya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Saudaraku, ini orang yang menggambarkan, saudaraku, bagaimana hidupnya tidak bisa tanpa Tuhan. Pernahkah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan tidak pimpin saya ini, jangan biarkan saya ngerjakan ini. Dalam arti hidup yang berserah penuh. Yang berani berkata kepada Tuhan, Tuhan tanpa engkau aku tidak bisa apa-apa, aku gak akan melakukan apa-apa tanpa engkau Tuhan. Saya percaya orang yang demikian. Orang yang dikenan oleh Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Dan percaya penuh kepada Tuhan. Maka dari itu kalau murid-muridnya bengong ngeliatin ke langit. Sampai ditegur saudaraku oleh malaikat. Karena dia tidak lagi bisa hidup tanpa Tuhan. Sebelum tanpa Tuhan, dia sudah mengalami kegagalan mereka. Ditinggal Tuhan, mereka coba balik kehidupan yang lama. Mereka sudah gagal lagi, saudara. Sekarang Yesus yang meninggalkan mereka, yang ada dalam pikiran mereka, habis hidup. Gak ada masa depan. Saudara, ini bukan sesuatu yang jelek tentunya. Pemikiran murid-murid Yesus itu sesuatu yang baik. Karena kita bisa melihat orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Dia harus mencari Tuhan. Dia perlu Tuhan, perlu pimpinan Tuhan. Kalau hari ini kita sebagai orang percaya, Yesus sudah mati bagi kita, menebus segala dosa kesalahan kita. Dia sudah memeteraikan hidup kita itu sebagai anak-anaknya. Dan pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Tetapi sejauh mana kita membutuhkan Tuhan? Sejauh mana kita perlu Tuhan? Apakah kita juga berkata, seperti Musa berkata, Tuhan, kalau Tuhan tidak pimpin aku dalam hidup, jangan biarkan aku melangkah atau melakukan sesuatu. Pada waktu kita bangun pagi, kita betul-betul berserah, bukan hanya lip service, saudaraku. Tapi keluar dari dalam hati kita sungguh-sungguh. Tuhan, tanpa engkau hari ini menjadi hari kegagalan buatku. Maka dari itu tidak ada alasan setiap hari, setiap pagi kita bangun, kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Mencari kerajaan Allah dan dikatakan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Apa yang ditambahkan? Yang saudara minta hari ini, Tuhan pasti akan penuhi. Tapi Tuhan akan tambahkan. Apa yang Tuhan akan tambahkan? Tuhan akan tambahkan damai sejahtera dalam tiap kehidupan kita. Amin, saudaraku. Kita percaya apa yang kita minta Tuhan akan berikan. Tetapi saudaraku, ada gak damai sejahtera? Ada gak ucapan syukur dengan apa yang kita ada? Kenapa ada damai sejahtera? Kenapa ada ucapan syukur dengan segala jawaban doa yang kita dipenuhi oleh Tuhan? Karena kita percaya apa yang kita dapatkan ini bukan karena hebatnya kita. Ini semua karena Tuhan. Sehingga ada yang ditambahkan, ada damai sejahtera.
Wow, aku bersyukur punya Tuhan. Ada sukacita, saudara, melewati hari demi hari kehidupan kita. Sehingga tidak ada alasan setiap hari tanpa Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hari lepas hari, walaupun Yesus sudah naik ke surga, ada Roh Kudus yang memimpin kita. Sehingga kita mau mencari Tuhan, saudara. Sehingga kita bisa hidup. Itu yang dikatakan saudaraku Amos 5 ayat yang ke-6. Kita bisa hidup. Nah, saudara, cepat aja. Ini hari libur kok jamnya sama juga ya, jalannya cepat ya. Saya pikir hari libur saudaraku jamnya jalannya lama gitu. Saya belum apa-apa nih. Oke, selanjutnya saudara. Maka itu dikatakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Dia juga berkata kepada kita pagi ini. Carilah Tuhan. Hei jemaat GKPB Liput Cikarang. Atau siapapun yang mendengar suara saya. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Coba cubit sebelahnya, cari Tuhan maka kamu akan hidup. Hendrata nyubit siapa lo sebelahnya? Saudara, iya. Saudara cari Tuhan. Cari Tuhan, kalau senggol aja kurang berasa. Dicubit baru ngomongin baru berasa. Saudara cari Tuhan maka akan hidup. Yang pertama saudaraku, iya. Kenapa kita cari Tuhan kita akan hidup? Karena Yesus Kristus adalah pengantara tunggal kita. Dialah pengantara tunggal kita, apa yang dituliskan dalam 1 Timotius 2 ayat 5 berkata, karena Allah itu Esa dan Esa pula lah dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Esa itu mung sitok saudaraku. Cuma satu. Iya. Cuma satu. Cuma satu yang jadi perantara kita. Dikatakan hanya Yesus Kristus Tuhan. Saudara. Kalau kita cari dia, saudaraku, kita butuh dia. Iya. Karena dia cuma satu perantara kita. Kenaikan Yesus ke surga untuk menjadi perantara kita dengan Bapa. Kenaikan Yesus ke surga merupakan suatu peristiwa yang menggembirakan tentunya bagi setiap kita orang yang percaya kepada dia. Ya. Karena apa? Karena Tuhan memberikan satu yang nyata, satu yang konkret saudaraku. Dalam kehidupan dia. Bahwa Yesus itu saudaraku berasal dari surga. Dan dia harus kembali ke surga saudara. Itu menjadi satu pernyataan. Kau dikatakan kenapa Yesus harus pulang ke surga. Saudaraku hal yang pertama adalah untuk menyatakan saudaraku bahwa dia sungguh-sungguh berasal dari surga. Dia harus kembali ke surga. Dan firman Tuhan katakan dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi perantara kita satu-satunya. Apa yang kita minta di dalam namanya dikatakan Bapa akan berikan kepada kita. Ada satu jaminan yang luar biasa. Dia harus kembali ke surga. Untuk menjadi jawaban bagi setiap kita saudaraku yang kekasih. Iya. Karena dia memberikan saudaraku otoritas. Jika Yesus gak naik ke surga, bagaimana ia dapat membuktikan dirinya adalah utusan surga? Ya, jadi ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yohanes 13 ayat 3, saudaraku. Dia harus kembali, ya. 1 Timotius 2 ayat 5 saya ulangi lagi. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Enggak ada yang lain, saudaraku. Mboknya juga enggak, saudara. Mamanya juga enggak. Ini firman Tuhan loh, saudara. Iya, cuman kalau kita ngomongin sama adik-adik saya marah dia. Iya. Betul? Ada yang ketawa mungkin tahu apa yang saya maksud. Iya. Saudara jelas loh firman Tuhan. Hanya Yesus loh. Jangan sampai kita saudaraku diserongkan. Iya. Tapi saudara jangan bantah. Ya. Jangan bantah, jangan perdebatkan ini.
itu urusan mereka. Mereka seharusnya juga tahu. Ya, karena firman Tuhan Alkitabnya sama dengan kita. Ya, itu. Dan kita mau jelas bahwanya satu, Dia, Yesus, yang firman Tuhan tuliskan. Dia menjadi perantara kita. Jadi minta apa saja di dalam nama Yesus, bukan nama ibunya, saudara. Itu. Apalagi yang lain, mbahnya, mbah Cuko, mbah apa, saudara, mbah-mbah yang lain. Iya, bukan. Jangan jadi orang Kristen masih percaya kepada mbah ini yang ada di gunung ini, ya, saudara. Hanya satu, Tuhan. Amin, ya, oke. Dan juga jangan percaya kepada pendetamu. Oh, pendetamu bernubuat gini-gini, saudara, dan saudara pegang, saudara uji lagi, iya. Pendetamu cuma bisa mendoakan, mintanya juga kepada Yesus. Tolong, iya, mendoakan. Kali-kali aja pendetanya benar. Kan doa orang benar besar kuasanya. Oke, saudara bercanda aja sih. Yang ketiga, yang kedua, saudara, buru-buru amat sih. Saudara, yang kedua adalah Yesus naik ke surga adalah menyediakan tempat bagi orang percaya. Betul, ya? Karena di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3, Yesus kembali ke surga untuk apa? Aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan jika aku pergi dan mempersiapkan tempat untukmu, aku akan datang kembali dan menyambut engkau, supaya di mana aku berada, disitulah engkau juga berada. Wow, kita cari Tuhan, saudara. Kenapa? Karena kita mempunyai jaminan dalam kehidupan kita. Yesus harus naik ke surga. Kalau kita tetap mencari Dia hari ini, kita akan menemukan tempat di mana Dia berada. Dia tentunya sudah menyediakan tempat bagi kita, bukan? Iya. Sehingga kita tahu tujuan kita kemana. Orang-orang yang mencari Tuhan akan hidup. Karena apa? Karena dia tahu kemana dia akan pergi. Kepada satu kehidupan yang kekal. Bukan, saudaraku, kematian yang kekal. Karena di mana Yesus berada, kita juga akan berada. Dan kita akan tahu jalan ke sana. Murid bertanya, gimana guru? Kami akan tahu jalan ke sana. Dikatakan aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita melakukan dikatakan kebenaran, menuruti perintah, maka kehidupan pun akan kita terima dalam hidup kita. Amin. Ya, maka dari itu dikatakan carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Kita jangan bengong aja, saudara. Betul apa yang kedua malaikat itu berkata, udah lu jangan bengong aja. Iya, lakukan apa yang Tuhan Yesus pernah perintahkan kepadamu. Saudara, hari ini walaupun Yesus tidak bersama kita secara pribadi, tapi ingat ada Roh Kudus yang menyertai kita. Carilah Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Sehingga dikatakan kita akan hidup. Bahkan bukan hidup yang ada di muka bumi ini aja. Muka bumi ini juga kita akan hidup. Ekonomi kita hidup, keluarga kita hidup, saudara. Ya, usaha kita hidup. Apa yang kita kerjakan hidup. Ini luar biasa sekali, saudara. Bagi orang-orang dikatakan yang hidup mencari Tuhan, saudara. Ya, dia tahu apa yang jadi keperluan kita. Yang ketiga, saudaraku, saya lompat aja, saudara, ya, masih ada kitab Lukas 22 ayat 30, ya, tapi saya lompat aja. Saudara, yang ketiga, Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun ke atas kita. Nah, ini luar biasa, saudaraku. Yang ketiga ini. Dikatakan bagaimana kita harus menjadi saksi dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Namun benar, kalau dituliskan dalam Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi Yesus dikatakan harus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saudaraku, luar biasa kan? Dikatakan Yesus harus kembali. Kalau enggak dikatakan Roh Kudus itu tidak akan turun. Jadi Yesus kembali. Dan yang harus kita mengerti, saudara. Kok dikatakan Allah beserta dengan kita. Melalui tentunya Yesus yang ada di atas muka bumi ini. Bersama dengan manusia.
Saudara, Yesus itu masih dibatasi oleh daging. Kalau Yesus masih dibatasi oleh daging, saudaraku, apakah Yesus, saudaraku, bisa maha hadir dalam kehidupan kita? Ya bisa aja, saudaraku. Tetapi kalau, saudaraku, banyak kejadian yang membutuhkan Tuhan Yesus yang hanya dibatasi dengan daging, apakah dia bisa, saudaraku, hadir dalam kehidupan kita? Enggak bisa, saudara. Apakah dia bisa tinggal di dalam kita? Enggak bisa, saudara. Dia harus kembali kepada Dia yang adalah manusia rohnya, meninggalkan dikatakan daging yang ada. Dan roh itu yang tidak terlihat dikatakan yang adalah Roh Kudus, yang omnipresent, yang dimanapun Dia hadir. Kita sedang berbicara ini, Dia hadir. Kita keluar turun ke bawah, Dia juga ada di situ. Kita pulang ke rumah, kita ada di situ. Sementara saya ngomong di sini, saudaraku, Dia juga sedang bekerja, saudaraku, di Papua, di mana-mana, saudara. Dia ada, saudara. Dia pribadi yang omnipresent. Kalau saudara untuk lebih jelasnya lagi, daftar ikut pelajaran dasar kekristenan ya, supaya mengerti, supaya hidup kita juga terbuka bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Ini satu keadaan di mana kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka di itu dikatakan Dia akan pergi. Dan Roh Kudus yang diam dalam kita, dikatakan Dia akan membawa kita untuk mengalami perkara-perkara yang besar. Setelah murid-muridnya dipenuhi dengan Roh Kudus, dia baru mengerti akan masa depan mereka. Dikatakan yang penuh dengan kuasa. Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Murid-murid yang lain mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, saudaraku. Bahkan yang lebih daripada apa yang Yesus pernah lakukan. Betul? Kalau Yesus, saudaraku, pernah berkhotbah KKR paling banyak 5.000 orang. Hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Almarhum Yeremia Rim, pendiri gereja kita, umur 34 tahun, dipakai untuk berkhotbah di Stadion Utama Senayan yang kapasitas 100.000 orang. Yesus baru 5.000. Tapi anak umur 34 tahun. Saudaraku, dari kampung di Madiun dalam, bukan kota Madiunnya. Pendiri gereja kita, almarhum Yeremia Rim. Kalau tanggal 1 Juni dia akan ada untuk mengingat kembali, saudaraku bisa ikut acara untuk mengenang Yeremia Rim. Dia berkhotbah, saudaraku, di Istora Senayan. Belum ada seorang hamba Tuhan pun, baik luar negeri maupun dalam negeri, yang pernah berkhotbah di Istora Senayan, saudaraku. Di Gelora Bung Karno, bukan Istora-Istora, cuman yang kapasitas berapa ribu aja. Dia berkhotbah. Kalau menurut teman-teman cerita, sebelum dia berkhotbah, dia pernah lewat situ bersama teman-teman satu mobil, dan dia tunjuk, beliau tunjuk, saya akan berkhotbah di gedung ini. Semua saudaraku mungkin tertawa, tapi Tuhan pakai untuk berkhotbah. Saudaraku, luar biasa. Saudaraku, murid-murid baru mengerti bagaimana mereka punya kuasa kesembuhan, bagaimana mereka mendapat penglihatan, bagaimana mereka mengadakan mujizat-mujizat. Mereka baru tahu setelah Roh Kudus memenuhinya. Dia cari Tuhan yang luar biasa. Tetap cari Tuhan. Walaupun Yesus sudah naik ke surga, tapi perintahnya, firman-Nya tetap dia cari. Kebenarannya tetap dia cari. Janjinya tetap dia lakukan. Sehingga dia mendapatkan jawaban yang ada. Dan yang terakhir, saudara, yang keempat, saudara. Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Saudara, kenapa ini harus juga menjadi perhatian dalam kehidupan kita di dalam mencari Tuhan? Karena saudaraku, Yesus dikatakan dia terangkat, saudaraku, ke surga. Dan dengan cara yang sama pun dia akan turun. Berarti saudaraku yang kekasih, bagaimana Yesus yang penuh dengan segala kuasa, dia akan kembali ke tengah dunia ini. Apakah kita, saudaraku, masih terus, saudaraku, akan mencari dia sampai dia datang kembali kepada kali kedua? Ini tentunya harus menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Sehingga kalau kita masih mau menantikan, mungkin kita berkata kami mau untuk
menantikan Yesus untuk kembali ke dunia ini. Sebagaimana dia naik 2000 tahun yang lalu. Berarti saudaraku, kita harus tetap terus mencari Tuhan. Supaya kedatangan yang kedua kali, saudaraku, kita mau menyiapkan hati kita untuk satu rencananya yang besar, saudaraku. Yang sedikit yang dia cari kalau dia datang kali kedua, apakah ada iman di atas muka bumi ini? Apakah kita masih memiliki iman? Karena sebelum dia datang kedua kali, saudaraku, akan ada tantangan yang besar. Kedatangan Yesus yang kedua kali, saudaraku, sebelumnya ditandai dengan aniaya yang besar. Dengan, saudaraku, hal-hal yang menakutkan sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, adakah kita mau, saudaraku, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali? Bagaimana dia naik, demikian juga akan dia kembali dengan cara yang sama. Tetapi tentunya dengan keadaan yang berbeda. Dia tidak akan datang lagi sebagai seorang penyelamat dunia. Tetapi dia akan datang lagi menjadi hakim yang adil, saudaraku. Dia akan memisahkan antara kambing dengan domba. Saudara tahu perbedaan kambing dengan domba? Beda di jenggot doang kan? Iya, saudara. Itu. Dia akan memisahkan. Itu. Siapa dikatakan yang domba itu? Ditaruh di kanan. Yang kambing ditaruh di kiri. Iya. Yang kanan dikatakan akan Tuhan bawa ke tempat dia berada. Tapi yang kambing dibawa ke tempat yang lain, saudara. Nah, ini menjadi satu gambaran yang luar biasa, saudaraku. Yang harus kita mengerti. Bahwa kita mencari Tuhan. Kalau hari ini kita memperingati Yesus naik ke surga, dia pun akan turun dengan cara yang sama. Tetapi tentu dengan keadaan yang berbeda. Dia akan melihat orang-orang yang masih beriman kepadanya. Orang-orang yang terus mencari Tuhan. Supaya dikatakan kita tetap hidup. Amin. Jadi saya akan akhiri, saudara, ya, sebelum waktunya habis. Ada 4 alasan Yesus naik ke surga untuk hidup kita. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menjadi perantara kita dengan Bapa. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang ketiga, kenaikan Tuhan Yesus ke surga supaya Roh Kudus turun ke atas kita. Yang keempat, kenaikan Tuhan Yesus ke surga begitu juga akan datang kembali dengan cara yang sama. Untuk kita mendapatkan 4 hal ini dalam kehidupan kita. Cari dia, maka kita akan hidup. Amin. Yuk kita berdoa. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Yuk kita naikkan lagu pujian yuk sedikit yuk. Ya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa. Biar Tuhan membawa pemulihan bagi setiap kita. Ya. Kita tidak lagi menjadi orang yang cuman bengong, nantikan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tidak. Justru Tuhan mau kita hari ini bekerja, melangkah, ada iman percaya kita di balik firman yang kita tahu, di balik segala kebenaran. Saatnya kita praktek. Seperti murid-murid, dia mencari kebenaran firman. Apa yang Yesus ajarkan setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia mencari Tuhan, mencari melalui apa yang sudah diajarkan, diperintahkan melalui firman. Hari ini saya ingin mengajak ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan begitu banyak. Kita saatnya sambil menunggu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita mau mencari Tuhan dengan menghidupi firman, apa yang diajarkan, membangun iman percaya kita, sehingga saatnya dia datang kedua kali, kita akan melihat. Dan dia juga akan bertemu dengan kita. Dia akan menemukan iman dalam hidup kita. Oh haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri yuk. Kita naikkan refnya aja. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Katakan lagi, ajaib kau Tuhan. Kau Tuhan Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ya Tuhan, ku dapat dalam Dia tak pernah tinggalkanku. Kami percaya Roh-Mu ada bersama kami. Dia menolongku. Oh berseru, berharap dalam Yesus. Oh ajaib Kau Tuhan, angkat tangan-Mu. Angkat tangan-Mu, sembah Dia. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah Katakan lagi, ajaib, ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Oh tak akan goyah, tak akan goyah. Sekali lagi katakan, tak akan goyah, goyah selamanya. Yang percaya Tuhan bekerja dalam hidup kita, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan, Engkau lihat iman kami, Engkau lihat Tuhan, percaya kami kepadamu. Tuhan, tilik setiap hati kami pada pagi hari ini. Engkau yang bertakhta di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh-Mu memimpin kami. Engkau yang tidak membiarkan kami untuk tinggal sebagai yatim piatu. Kami percaya Engkau tetap bekerja dalam hidup kami. Biarlah hari-hari ini kami mencari Engkau melalui firman-Mu Tuhan, yang sudah Engkau tinggalkan dalam kehidupan kami. Firman yang kami baca, firman yang kami dengar, biarlah kami boleh mengalami firman-Mu, mengalami perjumpaan dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Segala perintah-Mu kami akan lakukan, segala janji-Mu kami akan nikmati. Kami bersyukur Bapa untuk segala kasih karunia-Mu yang besar. Terima kasih, terima kasih. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus sama setiap kami. Kalau ada saja ibu, ada bapak, engkau sedang berputus asa hari ini, berbaliklah kepada Tuhan. Jangan kau hanya merenungkan hari-hari kehidupanmu, tetapi melangkahlah dengan iman sesuai dengan perintah Tuhan, dan kau akan menemukan kehidupanmu. Firman-Nya tetap ada. Yohanes katakan, Yohanes 1, dia adalah firman yang sudah menjadi daging, firman yang hidup. Walaupun dia sudah kembali ke surga, firman-Nya tetap ada bersama dengan kita. Dia tetap ada bersama dengan kita. Dan ada Roh Kudus yang akan menyertai setiap langkah hidup kita, sehingga kita menjadi hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita arahkan hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk segala berkat, kasih karunia, anugerah-Mu, untuk setiap segala kebenaran firman-Mu. Kalau hari ini kami memperingati Tuhan, Kau naik ke surga, kami percaya Tuhan, Engkau akan kembali Tuhan saatnya, di mana saat Bapa akan memerintahkan Kau kembali. Kami mau membuat diri kami siap sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Apapun tantangan yang harus kami hadapi, kami percaya ada Roh Kudus yang memberi kami kemampuan. Ada kasih kuasa Allah yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus penuhi kami,
Roh Kudus kuasai kami, sebagaimana Engkau membangun iman percaya pada murid-murid Tuhan. Biarlah hari ini Kau bangun iman percaya kami lebih lagi dan lebih lagi. Kalau besok selama 10 hari kami minta Roh Kudus melawat kami dalam ibadah doa malam. Kami berdoa pagi ini. Kami minta kuasa-Mu, minta hadir-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau lawat kami, bangun iman kami, jamah kami, sehingga kuasa-Mu Engkau nyatakan melalui doa kami 10 hari, 10 malam yang ada. Kami berdoa minta kuasa-Mu, minta hadirat-Mu di tengah pujian penyembahan. Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dikala firman disampaikan, ada kuasa Tuhan yang akan menjamah setiap hati pikiran kami. Dan setiap doa kami percaya ada kuasa yang akan mengalir menjamah setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, lawat setiap kami. Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan dimanapun Kau berada, baik ada ruangan di bawah, di atas, maupun Kau ada di rumah dimanapun. Arahkan hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Biar pengurapan kasih kuasa Tuhan yang baru memenuhi setiap kita. Harapan yang terus ada di dalam Yesus Kristus Tuhan senantiasa menjadi milik kita yang tidak pernah tergoyangkan. Keadaan apapun yang hari ini sedang menggoncang tiap kehidupan di antara kita, ada kekuatan yang Tuhan limpahkan bagi setiap engkau. Jalan-jalan yang buntu Tuhan akan bukakan karena firman-Nya tetap berlaku dalam hidup kita. Karena Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Segala apapun masalah yang sedang kau alami, ada kuasa Tuhan yang menyertai. Terimalah berkat daripada Bapa yang dilimpahkan melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengalami segala kasih kuasa Tuhan yang besar sampai Dia datang kali kedua. Mari semua yang percaya dan sudah diberkati boleh berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin ingatkan besok kita akan mulai doa puasa kita selama 10 hari untuk menerima lawatan Tuhan. Saya rindu semua bisa hadir jam 7 di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Aduh, over.